Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 31 Januari 2024 ya. Dan untuk update dari global crypto market cap terlihat di sini guys, adanya kenaikan di 1,38% ya. Dan untuk Fear and Greed Index pun juga bisa dibilang tidak terlalu banyak perubahan ya, masih di poin 59 di area netral. Jadi tampaknya market masih menunggu untuk konfirmasi dari pergerakan harga Bitcoin guys. Dan tentu saja ya, ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang untuk Bitcoin bisa dibilang sideways ya. Perubahannya merah tipis banget guys di 0,53%. Kemudian untuk Ethereum juga tipis pergerakannya meskipun hijau ya di 1,27%. Untuk BNB meskipun merah tipis juga guys pergerakannya di 1%. Begitu juga dengan Solana ya di 1,6%. Dan untuk SRP cukup lumayan turunnya di 4,9% guys. Untuk Cardano juga lumayan ya di 3,6%, Avalanche di 2,4%. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi dari harga altcoin ya, tampaknya cukup bervariasi guys. Ada yang merah dan ada yang hijau, tapi kebanyakan kayaknya merah ya. Dan perubahannya memang lebih signifikan kalau dibandingkan dengan Bitcoin guys. Kemudian kalau kita lihat ya dari perubahan yang terjadi untuk pergerakan harga Bitcoin di sini terlihat ya untuk close candle-nya kemarin ini merah dan sempat kemarin mencoba untuk meretest di harga $44.000 guys, dan tampaknya harga di $44.000 ini memang harga ataupun resisten yang cukup kuat guys untuk bisa ditembus ataupun menjadi salah satu titik harga psikologis ya, dimana di area tersebut tampaknya banyak ya para trader yang mungkin sekarang itu sedang menunggu untuk take profit dan juga yang sedang menunggu untuk ambil posisi lagi guys. Jadi kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ya, bisa saja hari ini untuk retest lagi di $44.000 ya kalau memang ada sentimen positif untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Tapi jika memang ada sentimen negatif, ada kemungkinan untuk lanjut turun dan retest lagi di MA20 time frame daily, tepatnya di sekitar 41.000 ya atau di 42.000 di sini. Jadi area itu bisa kalian jadikan sebagai area DCA. Dan beberapa hari ini memang sentimen untuk Bitcoin cukup bagus ya setelah beberapa hari mengalami kenaikan, dan tentu saja ada beberapa faktor yang menjadi trigger ya kenapa Bitcoin ini naik beberapa hari ini. Dan kalau kita lansir di sini ya, seperti yang kita kumpulkan beberapa informasi yang ada, dilansir dari News BTC, di mana di sini diinformasikan guys bahwa Pulse Bitcoin telah meningkatkan kepemilikan Bitcoinnya ya sebesar 4,5%. Dan pertanyaannya, apakah Bitcoin ini sudah bersiap guys untuk rally? Nah ini menarik ya. Jadi seorang analis yang bernama Ali Martinez ya mengungkapkan bahwa sekitar 67 entitas baru telah bergabung dengan kelompok elit pemegang Bitcoin yang memiliki lebih dari 1000 Bitcoin ya, dan menandai peningkatannya di 4,5% dalam kepemilikan tersebut hanya dalam waktu 2 minggu saja guys. Analis Bloomberg James Shepard juga baru-baru ini menyoroti sebuah peristiwa yang penting ya, di mana spot Bitcoin ETF BlackRock IBIT hampir menyamai GBTC milik Grayscale guys dalam hal volume perdagangan. Dan ini adalah momen penting karena ini menandai titik terdekat yang pernah dicapai oleh ETF Bitcoin Spot untuk menantang GBTC yang telah lama memegang mahkota likuiditas di ruang ETF spot crypto. Implikasi positif dari perkembangan ini terhadap harga Bitcoin sangat jelas ya, dengan volume IBIT yang sebagian besar terdiri dari arus masuk, dan IBIT berpotensi mengimbangi volume yang didominasi arus keluar dari GBTC guys. Selain itu ya, penurunan dari tekanan jual dan juga optimisme pasar yang semakin bagus untuk Bitcoin ini juga mulai merebak ya, dimana konversi GBTC oleh Grayscale menjadi ETF Bitcoin Spot telah menjadi faktor kunci ya dalam penurunan Bitcoin di bawah $39.000 kemarin selama seminggu terakhir ya, yang menyebabkan gelombang aksi jual dari investor GBTC guys. Namun tren terbaru menunjukkan adanya pendinginan ya di antara investor GBTC yang terburu-buru mengambil untung, dan BitMEX Research dalam sebuah postingan di X menunjukkan bahwa GBTC telah menyatatkan arus keluar harian terendah sejak hari peluncuran
keuntungannya sebesar 192 juta dolar pada hari kemarin ya. Dan menambah sentimen positif ini, salah satu pendiri dari Glassnode yaitu Ian Heppel dan Ian Alleman yang dikenal sebagai Negentropic DX baru-baru ini juga mencatat bahwa kenaikan Bitcoin baru-baru ini di atas 42.200 dolar telah menciptakan likuiditas yang besar ya untuk posisi buy. Situasi ini menunjukkan bahwa Bitcoin mengisi kekosongan likuiditas di atas angka 42.000 dolar ya, yang dapat menyebabkan volatilitas dan pergeseran pasar. Dan Negentropic ini menunjukkan bahwa sekitar 659 juta dolar likuidasi telah terjadi guys. Jadi ini cukup menarik ya untuk mengikuti pergerakan harga Bitcoin ini, dan kita akan update lagi nanti seperti apa ya kelanjutannya. Dan selain itu guys, kalau kita lansir ya dari harian Coin Paprika, diinformasikan di sini bahwa SEC ini bisa saja guys menyetujui untuk ETF spot Ethereum pada bulan Mei nanti. Ini penjelasan dari Standard Chartered ya, yang memprediksi untuk persetujuan ini pada 23 Mei mendatang. Jadi menurut Kepala Riset Falas dan Aset Digital Standard Chartered Bank, SEC mengambil pendekatan yang sama ya dengan ETF Bitcoin dan kemungkinan akan menyetujui ETF Ethereum pada 23 Mei. Harapan tinggi untuk harga Ethereum setelah disetujui ya, di mana Geoffrey Kendrick yakin harga Ethereum bisa mencapai 4.000 dolar pada tanggal persetujuannya ya. Dan mengingat SEC belum menyebutnya sebagai sekuritas dan kehadirannya di Chicago Mercantile Exchange atau CME. Kendrick juga menunjukkan optimismenya ya dan sikap positif terhadap harga kripto dengan menyatakan bahwa Bitcoin dapat mencapai 100.000 dolar pada akhir tahun ini dan 200.000 dolar pada tahun 2025 nanti, meskipun harga Bitcoin turun setelah persetujuan ETF. Dan ia memperkirakan kenaikan yang stabil. Kendrick lebih lanjut menyebutkan ya bahwa Ethereum lebih kecil kemungkinannya untuk turun harganya setelah persetujuan ETF nanti ya, karena Ethereum Trust Grayscale lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin Trust, dan ini berarti aksi jual mereka mungkin tidak akan berdampak besar pada pasar Ethereum guys. Selain itu ya, upgrade dari Ethereum juga akan segera hadir guys, yaitu upgrade Denchun ya. Dan upgrade tersebut yang akan datang dapat berdampak positif pada harga Ether dengan menurunkan biaya dan membuat Ethereum lebih kompetitif, kata Kendrick guys. Jadi ini cukup menarik untuk mengikuti update dari ETF Ethereum ini guys, karena seandainya ya jika ETF Ethereum ini disetujui, maka ini akan menjadi pintu gerbang ya bagi altcoin yang lain ya, yang tentu saja yang sudah mempunyai market cap besar mungkin seperti Solana, Polkadot, Cardano dan lain-lain ya. Ini akan menjadi sangat berpotensi banget guys untuk bisa diajukan juga ya sebagai ETF spot selanjutnya, dan ini cukup menarik. Dan seperti yang kalian tahu ya, di luar sana isu-isu untuk ETF XRP, ETF Solana ini sudah mulai bergejolak ya di berbagai media informasi guys, dan nanti kita akan selalu update untuk perkembangan ini, jadi kalian stay tune aja di sini guys. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya dari bitcoin.com ya. Dan ini cukup menarik guys, dimana di sini diinformasikan bahwa Google ini akhirnya memperbarui kebijakan periklanan untuk kripto guys, dan mengizinkan iklan ETF. Nah ini menarik ya. Jadi Google sebagai perusahaan perangkat lunak dan periklanan ya telah mengubah kebijakan iklannya yang memungkinkan beberapa produk keuangan mata uang kripto untuk ditampilkan dalam iklan dan tautan bersponsor di platformnya. Perusahaan ini mengumumkan langkah ini pada bulan Desember kemarin ya, ketika mengumumkan bahwa mereka akan fokus untuk mengklarifikasi ruang lingkup dan pernyataan untuk iklan Trust Coin mata uang kripto. Dan pada saat itu Google mengatakan ya bahwa mereka akan mengizinkan pihak ketiga yang menargetkan pasar Amerika Serikat untuk mengiklankan produk keuangan yang memungkinkan investor untuk memperdagangkan saham di Trust yang memiliki kumpulan pasar mata uang digital seperti produk ETF Bitcoin yang baru-baru ini disetujui guys. Namun iklan-iklan ini masih harus mematuhi hukum setempat ya untuk area yang ditargetkan oleh mereka, karena Google memperlakukan persyaratan ini untuk semua akun yang mengiklankan produk semacam ini guys. Sebagai hasil dari pencabutan larangan untuk pengiklanan Trust Coin mata uang kripto ini, beberapa perusahaan juga telah menyertakan tautan dan iklan bersponsor ya untuk memikat pengguna agar berinvestasi pada produk ETF Bitcoin mereka. Termasuk ada VanEck dan juga BlackRock guys yang sudah mengiklankan produknya. Namun iklan yang terkait dengan NFT dan juga iklan terkait penjualan mata uang kripto lainnya tetap dilarang ya dari platform ini, dan termasuk iklan untuk penawaran koin perdana atau ICO ya. Kemudian juga protokol DeFi atau iklan yang mempromosikan pembelian, penjualan ataupun perdagangan mata uang kripto. Selain itu, iklan untuk game yang mempromosikan perjudian atau taruhan melalui penggunaan
NFT, dan juga promosi kasino perjudian yang menawarkan hadiah berbasis NFT juga masih belum diizinkan guys. Bahkan dengan tindakan pencegahan ini, penyerang telah menggunakan iklan phishing ya di Google dan juga X untuk mendistribusikan malware dan menyedot lebih dari 58 juta dolar ya dalam bentuk kripto. Menurut laporan dari Scam Sniffer ya, sebuah solusi untuk anti penipuan guys. Jadi dengan hal ini ya, khususnya untuk pembaruan kebijakan dari Google ini untuk periklanan di platformnya ya, khususnya untuk yang berhubungan dengan kripto guys. Ini cukup menarik dan tentu saja ini akan bisa menjadi salah satu promosi ya bagi perkembangan kripto ini secara luas guys. Dan orang-orang juga akan lebih melek ya tentang teknologi kripto ini dan lebih memahami ya apa sih kripto itu dan tidak akan berspekulasi yang macam-macam ya bahwa kripto itu lebih identik dengan seperti penipuan, pencucian uang, pencurian, peretasan dan lain-lain guys. Tapi di samping itu ada juga hal-hal yang baik ya yang bisa dimanfaatkan dari teknologi kripto ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi untuk hal ini ya. Kemudian selanjutnya ya, kita lansir dari harian Kriptopolitan. Diinformasikan di sini guys bahwa Elon Musk yang mempunyai Twitter ya atau X sekarang ini guys telah mengakuisisi lisensi untuk pemancar uang ya atau pendistribusian uang dan mengincar pasar layanan pembayaran guys. Jadi platform media sosial X milik Elon Musk ini baru-baru ini telah memperoleh lisensi untuk pemancar uang atau transmitter uang di Nevada. Dan perkembangan ini merupakan langkah penting ya dalam ambisi Elon Musk untuk mengembangkan X menjadi Everything Apps. Dan platform ini pun siap untuk memperkenalkan layanan pembayaran peer-to-peer yang berpotensi bersaing ya dengan pemain yang sudah mapan seperti Venmo dan juga PayPal guys. X Payment ini meskipun jadwal resmi untuk peluncurannya tidak diungkapkan ya, Elon Musk mengisyaratkan potensi peluncuran pada pertengahan 2024 nanti selama diskusi di X Space dengan Cathie Wood. Untuk X Payment, bagian keuangan dari platform ini telah membuat kemajuan ya dalam kepatuhan hukum dan mendaftar di 32 negara bagian dengan lisensi yang telah diperoleh di 18 negara. Ekspansi ini menunjukkan pendekatan strategis dan metodis ya untuk meluncurkan layanan pembayaran secara nasional guys. Dan tentu saja hal ini menimbulkan adanya spekulasi ya, dimana banyak di luar sana yang berspekulasi bahwa token Doge ini akan digunakan sebagai alat pembayaran yang akan digunakan pada platform X nanti guys. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh Elon Musk sendiri ya, dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi karena seperti yang kalian tahu ya bahwa Elon Musk ini sangat mendukung banget ya untuk Doge ini. Bahkan si Elon Musk ini disebut sebagai Doge Father guys. Oke, jadi untuk kedepannya nanti kita akan update lagi khususnya untuk X Payment ini ya. Ini cukup keren guys. Dan jika nanti ya untuk X Payment ini bisa diimplementasikan di Twitter, maka ini akan menjadi pintu gerbang juga ya dari X itu sendiri yang akan melabeli dirinya sebagai Everything Apps, dimana di situ nanti kita bisa melakukan banyak hal ya, tidak hanya dalam hal payment, mungkin juga dalam hal-hal yang lain guys. Ini cukup menarik. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir. Kita lansir dari Watcher.guru dan di sini informasinya ya cukup mengejutkan juga, di mana PayPal mulai melakukan PHK ya, di mana sekitar 2.500 karyawan telah dipecat di seluruh perusahaan guys. Dan PHK ini dilaporkan mempengaruhi anggota dari beberapa tim yang berbeda ya di dalam PayPal, termasuk tim teknik, riset dan juga pengembangannya. Di mana PayPal ini adalah salah satu perusahaan teknologi terbaru yang melakukan pemutusan hubungan kerja ya menjelang paruh kedua tahun 2023 ini, di mana perusahaan teknologi seperti Nokia dan bahkan beberapa platform kripto melepaskan ratusan karyawannya. Dan mereka semua mengklaim perlunya memangkas pengeluaran dan memulai sesuatu yang baru. Dan sekarang adalah PayPal yang merupakan salah satu perusahaan teknologi raksasa yang melakukannya guys. Dan informasinya di sini tidak jelas ya apakah ini akan menjadi bagian dari perombakan karyawan yang signifikan atau perampingan secara keseluruhan. Dan kita akan nantikan ya, mungkin ada informasi resmi dari pihak PayPal-nya sendiri kenapa mereka memecat ribuan karyawannya. Dan ini cukup menarik ya. Nanti kita akan update lagi di video selanjutnya. Jadi kalian stay tune-nya di sini. So, untuk informasi hari ini cukup ya. Dan untuk informasi yang belum sempat kita bagikan di sini, nanti kita akan share di akun Twitter. Dan untuk proyek-proyek kripto yang baru yang potensial tentu saja ya, dan yang mungkin masih dalam masa pre-sale ataupun testnet dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik di akun Telegram channel ataupun di Telegram group guys. Jadi gabung aja di situ dan manfaatin kesempatan sebaik-baiknya. Oke? So, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.